Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astin dengan NIM A1L12240 dengan kelas B jurusan Pendidikan Kimia. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi saya yang berjudul tumbuhan palem kuning dengan nama ilmiah Dipsis sultanskas. Baik, selanjutnya pada tumbuhan palem kuning ini termasuk keluarga palem Aricaceae yang terdiri dari 181 negara dan 2.600 spesies yang tersebar terutama di daerah tropis dan subtropis di dunia. Pada tumbuhan palem ini adalah keluarga monotipe dari Areca yang mencakup beberapa spesies penting. Pada keluarga palem ini memiliki banyak tanaman yang memiliki efek antioksidan dan anti kanker, salah satunya pada tumbuhan tanaman hias yaitu tumbuhan palem kuning. Nah, selanjutnya morfologi pada tumbuhan palem kuning tersebut. Yang pertama itu tumbuhnya berumpun apabila ditanam dalam pot dengan ketinggian 50-150 cm dan tinggi mencapai 8 meter apabila ditanam di halaman. Kedua, memiliki daun yang menyirip. Ketiga, batang palem kuning berbentuk bulat, berruas-ruas, ditutup pelepah dan tangkai daunnya berwarna kuning. Selanjutnya, daun menjemuk, palem kuning melengkung dan tersusun dari helai-helai anak daun serta terletak berpasang-pasangan pada ibu tangkai daun tersebut. Selanjutnya, palem kuning atau yang disebut dengan Dipsis sultanskas adalah tanaman hias populer yang biasa dijumpai di pekarangan. Tumbuhan ini termasuk suku pinang-pinangan atau yang disebut dengan Aricaceae yang berasal dari Madagaskar. Selanjutnya, manfaat tumbuhan palem kuning tersebut. Yang pertama, menyerap polutan, di mana tanaman palem kuning ini membantu dalam menyerap polutan udara dalam ruangan seperti aseton, xylena, dan toluena yang diproduksi oleh minyak bumi, cat, dan polinator kayu. Kedua, membuat paru-paru lebih sehat karena palem kuning ini mampu menyerap polutan berbahaya dari udara. Maka dengan demikian dapat membantu dalam meminimalkan penyebab penyakit saluran pernapasan bagian atas, terutama karena toluena. Yang ketiga, dapat menjaga perkembangan anak dan janin, di mana gas yang berbahaya seperti toluena dan xylena dan lain-lain dapat menyebabkan masalah perkembangan pada anak-anak dan janin, bahkan pada seorang wanita hamil. Tanaman ini membantu dalam meminimalkan gas-gas beracun dari lingkungan dalam ruangan. Selanjutnya manfaat keempat, membuat nuansa lebih asri, atau yang disebut dengan ketika ingin menciptakan nuansa yang asri di dalam rumah, maka tanaman ini dapat menciptakan nuansa tropis yang kental, di mana pandangan tidak selalu tertuju kepada arah bangunan atau perkerasaan. Struktur senyawa pada tumbuhan palem kuning ini yaitu tindakan reduksi dari Dipsis sultanskas dapat dikaitkan karena adanya berbagai fitokimia dari senyawa bioaktif seperti flavonoid, kumarin, sterol, terpenoid, quinon, dan alkaloid. Oleh karena itu, ekstrak air daun dari spesies terpilih mengandung senyawa fenolik, itu antioksidan dan flavonoid yang tertentu seperti aktivitas anti kanker, antioksidan, dan hipolipidemik. Selain itu,
Gugus hidroksil yang ada dalam biomolekul bertanggung jawab atas bioreduksi agion ditambah ion, seperti yang ditunjukkan dalam mekanisme yang diusulkan seperti pada gambar tersebut atau struktur tersebut. Flavonoid mengandung berbagai gugus fungsi yang memiliki kemampuan yang ditingkatkan untuk mereduksi ion logam melalui produksi atom hidrogen reaktif akibat transisi teutomerik. Selama transisi ini, enol diubah menjadi bentuk keto. Proses dipastikan dengan reduksi ion logam menjadi NP logam. Pada dipsis lutescens, ekstrak daun memainkan peran ganda sebagai agen pereduksi dan penstabil secara bersamaan tanpa keterlibatan bahan kimia. Protein ini memiliki kemampuan yang kuat untuk membuat ikatan pada ion logam dan dapat dienkapsulasi di sekitar nanopartikel untuk menghindari aglomerasi yang membuat stabilisasi dalam larutan berair. Selama pembentukan AGNPS, mekanisme reduksi dan pembatasan memainkan peran penting. Pada awalnya, NP dikonfirmasi secara visual melalui perubahan warna dari kuning muda menjadi coklat tua yang disebabkan oleh osilasi kolektif elektron konduksi bebas yang mengarah ke resonansi plasmon permukaan atau yang disebut dengan SPR. Dalam ekstrak daun dipsis lutescens terdapat 10 senyawa fenolik yang terakumulasi dengan 8 flavonoid, yaitu vicenin, precafurosaid, orientin, vitexin, violantin, isorientin, luteolin, apigenin dengan 2 asam fenolik. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi saya yang berjudul tumbuhan palem kuning. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.